57 tahun PT Vale Indonesia atau Inco berdiri di Bumi Pertiwi ini. Dan selama itu pula penambangan hijau dan juga penambangan berkelanjutan menjadi sendi utama operasional PT Vale Indonesia. Tak hanya berkontribusi untuk negeri, namun praktik penambangan berkelanjutan juga sangat penting demi masa depan alam dan juga Bumi Pertiwi. Lalu sejauh apa komitmen PT Vale Indonesia dalam melangsungkan praktik penambangan berkelanjutan dan juga penuh dengan tanggung jawab sosial? Saya Diajeng Aulia, Anda menyaksikan Mining Zone. Nikel kini jadi bagian penting dalam perjalanan dunia menuju masa depan energi bersih. Bukan sekedar logam, nikel jadi bahan utama untuk baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi yang menopang revolusi energi terbarukan. PT Vale Indonesia menyadari betul bahwa di balik peran strategis nikel ada tanggung jawab besar. Aktivitas tambang memang punya kontribusi besar bagi pembangunan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Tapi di sisi lain, dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar juga tak bisa diabaikan. Kesadaran ini mendorong PT Vale untuk menjalankan operasinya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya menyediakan bahan baku, tapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berpihak pada lingkungan dan komunitas. PT Vale Indonesia memperoleh perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK pada 13 Mei 2024. Dengan izin ini, Vale bisa melanjutkan operasinya hingga 28 Desember 2035. Bahkan terbuka peluang untuk memperpanjang kembali setelah itu, demi terus berkontribusi dalam industri nikel yang berkelanjutan di Indonesia. Misi PT Vale Indonesia sederhana namun bermakna, meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Bagi PT Vale Indonesia, kami tidak melihat keberhasilan itu hanya dari satu sisi. Jadi kami tidak hanya melihat sukses itu dari sisi finansial. Kami bergerak di kegiatan usaha penambangan dan usaha penambangannya adalah bisnis jangka panjang. Dan kami tidak akan bisa beroperasi dalam jangka panjang tanpa dua elemen lain. Jadi selain profit tentu saja ada people dan ada planet. Jadi cara kita kemudian bertahan dan bahkan bertumbuh selama lebih dari 50 tahun adalah dengan cara juga bagaimana kita memperhatikan masyarakat di sekitar kami dan juga terlebih lagi juga lingkungan di sekitar kami. Jadi ketiga hal ini harus berjalan beriringan antara profit, people, dan planet. Tidak boleh ada satu yang kemudian ketinggalan karena people dan planet itu sangat berpengaruh pada social license buat perusahaan untuk beroperasi, tetapi juga untuk administratif dan juga legal license. PT Vale baru saja mendapatkan perpanjangan lisensi atau izin operasi di tahun lalu, dan salah satu alasan kenapa kemudian kami mendapatkan izin operasi itu adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia masih melihat PT Vale itu sangat berkomitmen, bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik di dalam tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab lingkungan. Noble purpose dari PT Vale adalah bagaimana kami bisa beroperasi itu untuk improving life dan transform the future together. Jadi bagaimana kita menjadi bagian meningkatkan kualitas hidup dan juga menjadi bagian untuk transformasi masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat kata-kata kuncinya kan meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi kualitas hidup itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana produk kami, produk nikel kami itu kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Nikel bisa dipakai untuk stainless steel, nikel dipakai untuk bahan bakar baterai listrik, which is kalau kita lihat dua hal itu meningkatkan kualitas hidup dunia. Tapi jangan lupa juga ketika kita berusaha meningkatkan kualitas hidup dunia, jangan lupa dengan kualitas hidup masyarakat, lingkungan di sekitar kita. Gitu. Jadi itu harus beriringan, harus berjalan seiring dan sejalan, harus sinkron gitu ya. PT
PT Vale Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap konservasi dan kehidupan berkelanjutan. Melalui proyek terbarunya, Sorowako Limonite atau Sorlim, biji nikel yang selama ini dianggap limbah kini memiliki nilai. Sebelumnya, hanya biji saprolite yang dimanfaatkan untuk proses pengolahan, sementara biji limonite dibuang. Namun, dengan pengembangan teknologi, limonite kini dapat diolah kembali menjadi produk nikel yang bernilai ekonomis. Proyek ini menjadi bagian dari Indonesia Growth Project di Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebuah langkah strategis untuk mendukung transisi menuju emisi karbon nol di tahun 2050. Jadi biji-biji yang sekarang ini kami tambang, ini kan sekarang penambangan Sorowako itu untuk mensuplai pabrik yang ada di Sorowako, pabrik yang sudah berjalan ya. Dan itu adalah biji dengan kadar nikel tinggi atau kami lebih sering sebutnya sebagai saprolite. Tapi cara-cara kami juga dalam melakukan penambangan, kami melakukan konservasi mineral, kami tetap memperhatikan good mining practices, bahkan untuk operasi yang di Sorowako yang sudah beroperasi berjalan beberapa kami akan mendapatkan bertujuan mendapatkan sertifikasi IRMA, itu menunjukkan satu siklus keberlanjutan dari pertambangan sampai kemudian dari pengolahan, dan tentu saja di dalam partnership kami dengan partner kami untuk membangun HPAL tadi ada beberapa komitmen keberlanjutan juga. Sorowako Limonite ini merupakan proyek pengembangan untuk memanfaatkan lagi sumber daya alam yang sebelumnya karena perkembangan teknologi belum dimanfaatkan. Jadi kita di ore sendiri kan terbagi dua ya, ada saprolite, ada limonite. Saat ini yang bisa sebelumnya ya, teknologi yang ada yang bisa dikelola hanya saprolite, menggunakan ini ya, smelter. Dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana sudah bisa juga dimanfaatkan juga limonitnya dengan teknologi menggunakan HPAL. Jadi yang membedakan proyek ini adalah teknologi baru ini bisa mengelola material yang sebelumnya kita buang ke disposal. Jadi bisa kita bayangkan kalau sekarang dengan target produksi untuk HPAL ini kurang lebih 11 juta per ton per tahun, maka dengan teknologi ini kita akan bisa memaksimalkan material yang sebelumnya kurang lebih dibuang 11 juta tadi ke disposal. Jadi kalau dari sisi proyek sendiri ini kita akan selesai kurang lebih di awal Maret 2027, dan dari sisi stockpile sendiri kita sudah mulai melakukan istilahnya penyimpanan dengan target 8,2 juta selama proyek berjalan. Karena ketika nanti sudah operasional, maka material dari limonite tadi itu sudah langsung dari paste dari mining penambangan langsung ke area ini ya, EPP. Kalau di common practice-nya ya, di Sorowako Corporation untuk pembuatan stockpile itu kita tidak menggunakan material slag. Nah, dengan adanya IGP Sorlim ini salah satu inovasi baru. Kita memanfaatkan material slag yang merupakan sisa atau limbah dari hasil pemurnian nikel itu sendiri, itu kita manfaatkan di sini. Kemudian untuk inovasi atau inisiatif untuk kita komersilkan, sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah bekerja sama dengan BUMDes ya, BUMDes untuk memanfaatkan material slag ini. Saat ini pun secara plan kami untuk yang berkeberlanjutan ini, sustainnya, kita sedang menyusun MOU juga. Karena secara kategori, slag ini kan masih termasuk limbah non B3 terdaftar. Sehingga untuk kita kerjasama dengan pihak luar atau kita komersilkan itu harus ada dibantu dengan MOU. Nah, MOU itu sedang kita develop saat ini dan kita juga lagi close koordinasi sama teman-teman legal dan compliance agar kita tetap bisa comply untuk memanfaatkan material slag ini sendiri sebagai limbah atau hasil dari pemurnian nikel itu sendiri. Kaki perbukitan Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebuah inisiatif berkelanjutan sedang diwujudkan.
PT Vale Indonesia bersama masyarakat membangun program agrowisata Tabarano, sebuah langkah nyata untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal sekaligus melindungi lingkungan. Program ini dimulai pada awal tahun 2024 di lahan seluas 1,5 hektar yang sebelumnya tak termanfaatkan, kini ditanami 15.000 bibit nanas. PT Vale Indonesia juga telah memberikan pelatihan budidaya nanas ramah lingkungan kepada warga tanpa menggunakan pupuk kimia. Tujuannya sederhana, untuk menciptakan pertanian yang sehat, berkelanjutan, dan tetap selaras dengan alam. Hingga saat ini, program mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dengan partisipasi tinggi, pendampingan berjalan, dan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan mulai tumbuh. Agrowisata Pondata adalah wujud nyata dari kolaborasi dan harapan. Langkah kecil yang berdampak besar untuk desa, alam, dan masa depan yang berkelanjutan. Sebenarnya awalnya itu perencanaan di 2021 dan pelaksanaan tindak lanjutnya itu di 2022. Ya, kita tahu bahwa PT Vale selalu memperhatikan masyarakat ya yang ada di wilayah pemberdayaan ini, sehingga pada waktu kami membuka kegiatan di tempat ini itu diawali dari visi misi kami sebagai kepala desa, dan yang selanjutnya adalah PT Vale juga tahu bahwa wilayah ini adalah wilayah yang wilayah lahan kritis ya, lahan kritis yang mana di sini itu kalau kita mau tanam tanaman jangka panjang itu tidak akan berhasil karena di bawahnya ini ada silika, dan di sini juga sering kebakaran kemarin. Iya, sehingga itulah juga mungkin yang mendorong dari pihak PT Vale untuk turut serta. Iya, kalau kita menghitung masyarakat mungkin sudah sekitar 20 lebih ya. Karena dari yang kemarin yang masyarakat yang kita gunakan awalnya itu kebanyakan ibu-ibu yang dalam notabene-nya masuk dalam kategori rentan. Produksi untuk tahap pertama ini sekitaran 500-an kilo. Dan itu pun didistribusikan untuk masyarakat lokal sini. Jadi ke depannya mungkin kami tawarkan karena ini kan ada beberapa jenis olahan. Ada sirup, dodol, kue lapis. Nanti kita distribusikan ke minimarket. Karena dia sudah ada BPOM, produk halalnya sudah terpenuhi semua. Kami sangat mengharapkan sekali karena selama ini PT Vale sudah mendampingi kami. Mudah-mudahan seterusnya PT Vale mendampingi kami terus untuk peningkatan ekonomi masyarakat kami di sini. Ya, alhamdulillah PT Vale di Kabupaten Luhut Timur ini hampir kurang lebih 55 tahun. Ini sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah, terutama terhadap masyarakat kami. Dari sisi ekonomi, alhamdulillah daerah sekitar yang ada PT Vale beraktivitas saat ini ada 4 kecamatan, 39 desa ini sudah luar biasa kontribusi Vale terhadap masyarakat kami di Kabupaten Luhut Timur, khususnya di 4 kecamatan 39 desa ini. Ya, selain dari sisi ekonomi, kami di daerah wilayah industri PT Vale ini sangat merasakan dari sisi lingkungan. Walaupun 55 tahun PT Vale saat ini beraktivitas di wilayah pertambangan kita ini, lingkungan yang ada di sekitar area pertambangan PT Vale ini cukup terjaga sampai hari ini. Terutama danau kami yang hampir kebanyakan di daerah-daerah lain, kalau ada wilayah tambang di sekitar perairan, baik sungai, danau maupun laut, itu biasa tercemar. Tetapi alhamdulillah di daerah kami ini aktivitas pertambangan bersampingan dengan danau, tetapi danau tetap jernih. Nah, ini yang menjadi kesyukuran kami bahwa aktivitas PT Vale yang notabene melakukan pertambangan di wilayah kami ini, kami merasa tidak terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Vale. Tak cukup hanya memberdayakan masyarakat, PT Vale Indonesia juga melangkah lebih jauh dalam memulihkan alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan melindungi sumber daya air demi masa depan yang berkelanjutan. Penutupan tambang sering diidentikan dengan beban lingkungan dan sosial yang berat, namun PT Vale Indonesia memilih langkah berbeda dengan reklamasi progresif.
Hingga 2024, sekitar 178,9 hektar lahan bekas tambang telah dipulihkan melalui penanaman vegetasi. Lebih dari 67.000 pohon ditanam untuk mendukung pelestarian flora dan fauna lokal, termasuk 22 ekor spesies rusa lokal di Taman Keanekaragaman Hayati Saweri Gading Wallacea, seluas 71,8 hektar, resmi ditetapkan pada 2025. Oke, jadi hari ini saya sangat gembira, berbahagia dapat mengunjungi PT Vale ya, yang tercatat sebagai salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan pertambangan secara berkelanjutan ya. Nah, saya ingin membuktikan ya, dan hari ini saya langsung menyaksikan bagaimana proses pertambangan mereka yang memang sangat sesuai dengan aturan ya. Sumber energinya dari air, kemudian kaidah-kaidah lingkungan hidupnya dipenuhi, dan dalam konteks kami ya di perhutanan kami berikan PPKH, tetapi kemudian mereka dapat mereklamasi dengan baik, kemudian menanam pohon, bahkan ada tadi yang dari 2005 kita lihat di Citra itu udah hampir sama dengan hutan alam ya. Inisiatif ini tak hanya memulihkan alam, tetapi juga menjadi ruang belajar dan inspirasi bagi publik untuk turut serta menjaga kekayaan hayati. Reklamasi dan konservasi yang dilakukan PT Vale Indonesia tak hanya menggambarkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi contoh praktik baik di sektor pertambangan. Ya, pulang dari sini saya akan duduk bareng-bareng dengan ada Ibu Dirjen datang juga, beberapa direktur datang. Nanti kita formulasikan best practice apa yang bisa kita pelajari dari sini, lesson learned apa yang bisa kita pelajari di sini, dan nanti kita akan buat sebuah aturan yang baru ya, juklak-juknis yang baru, yang kemudian bisa kita enforce. Nanti saya akan perintahkan ya, Gakum, kita akan kumpulkanlah para pengusaha pertambangan ya. Sekali lagi kita membuka ruang untuk memberikan PPKH ya, tapi kemudian juga diikuti dengan tanggung jawab yang maksimal untuk keberlanjutan alam kita, untuk anak cucu kita. Reklamasi, konservasi, hingga pemberdayaan masyarakat, semua adalah bagian dari langkah panjang yang diambil PT Vale Indonesia untuk mengembalikan keseimbangan alam dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Bukan untuk dipuji, melainkan untuk menjadi bukti bahwa operasi tambang dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan komunitas. Karena bagi PT Vale Indonesia, menjaga adalah bagian tak terpisahkan, dan ketika alam diberi ruang untuk tumbuh kembali, kita semua pun dapat kesempatan untuk tumbuh bersama. PT Vale Indonesia berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Dengan dipraktekannya green mining, ini juga membuktikan bahwa PT Vale Indonesia telah memberikan sustainability terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan ini juga membuktikan bahwa industri pertambangan bisa sejalan dengan sustainability. Dari Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Diajeng Aulia dan juru kamera Terry Iwa, CNBC Indonesia, Beyond Business.